hancur saya taruh di lantai atas. Dan ini adalah si ampuh ya, puter geni yang pernah saya upload, sedang proses mabung. Nanti di video-video selanjutnya insya Allah kita bahas ini ya, si ampuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman, dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kiras ya, bahwa kiras itu sebenarnya senjata untuk bertahan hidupnya burung liar ya. Di alam bebas tentunya burung membutuhkan sesuatu yang dia jadikan sebagai alat untuk bertahan hidup ya, dan juga mempertahankan dirinya dari berbagai ancaman. Untuk burung-burung anggungan ya, seperti perkutut, kemudian ada terkuku dan juga burung puter ya. Mereka jenis-jenis burung yang mempunyai insting untuk bisa lepas dari hewan atau sesuatu yang mereka anggap sebagai ancaman ya. Maka dari itu jenis-jenis burung anggungan bulunya itu mudah sekali lepas, karena itu sebenarnya menjadi salah satu cara burung tersebut melepaskan diri dari sesuatu yang sedang menerkam dia ini. Maka dari itu ketika kita pengen punya anggungan yang kita rawat, kita jadikan kelanganan, tidak kiras lagi, insting untuk kaburnya itu hilang, maka jalan satu-satunya adalah kita harus lebih intensif di dalam berinteraksi dengan burung tersebut ya. Tantangannya adalah bahwa seperti perkutut dan juga burung terkuku ini tidak memiliki kemampuan untuk bernalar sebagaimana hewan pada umumnya, sehingga ketika kita ingin membentuk karakter dia dari karakter bawaan liar yang merupakan senjata untuk mereka bertahan, maka kita harus membentuk insting dia, membuat rawatan kita tersebut merasa menyatu dengan kita perawatnya dan manusia pada umumnya ya. Dan itu adalah satu-satunya jalan, akan tetapi caranya bisa dengan menggunakan berbagai macam ya, sebagaimana yang mungkin sering kita saksikan penjelasan dari teman-teman para penghobi itu. Bisa menggunakan metode mandi dengan banyak interaksi, kemudian meletakkan burung-burung tersebut di keramaian dan sebagainya ya. Akan tetapi dari semua itu menurut saya poin pentingnya adalah burung-burung yang kita ingin agar naluri girasnya itu terkikis dan bahkan mungkin bisa hilang, itu adalah dengan cara memperbanyak interaksi antara kita dan si burung tersebut. Jadi kuncinya ada pada kualitas interaksi manusia terhadap burung yang dirawatnya. Jika kita spesifik membahas perkutut saja ya, misalkan di antara beberapa burung kelangenan yang umum dirawat, perkutut ini pun mempunyai potensi jinak yang tidak sama antara perkutut satu dengan perkutut yang lainnya. Contoh kasus yang paling mudah adalah yang terjadi pada si untung ini ya. Mulai saya rawat semenjak masih ngeloloh, dan pada waktu itu masih bulu piyek ya. Jadi belum ada bulu seperti yang kita saksikan di sini. Perkutut yang ada di hadapan kita ini, si untung ini, masih berpotensi untuk berubah karakternya teman-teman. Padahal mulai dari kecil ini sering saya ajak interaksi. Dan kebetulan sebenarnya ada dua ya, satu angkatan dengan si untung ini. Saya juga merawatnya mulai dari piyek, tapi yang satunya itu sudah kabur duluan ya. Untuk si untung ini saya mulai merasakan perubahan karakternya, yaitu setelah saya ajak jalan terakhir itu, karena mungkin si untung dihadapkan dengan berbagai hal yang baru ketika di perjalanan.
Kemudian juga saya tidak bisa intensif ngasih pakan dari tangan langsung, karena sebelumnya saya selalu intensif ya ngasih pakan dengan secara langsung saya berikan dari tangan saya. Si untung ini jadi lebih sensitif dengan suara-suara atau dengan gerakan-gerakan manusia ya, termasuk saya sendiri yang meloloh dia. Akan tetapi tetap saja ada bedanya ya antara perkutut yang kita rawat dari semenjak masih piye dengan perkutut yang mungkin kita dapat sudah agak dewasa. Tetap ada bedanya teman-teman. Ini suatu misal ya, ini dengan tangan saya dia tidak merespon gelabak ya. Lain ceritanya misalkan dengan perkutut yang mungkin sudah agak dewasa kita dapatnya, apalagi kalau kita dapat dari mikat atau mungkin dari jaring ya, dimana pasti naluri girasnya itu sangat kental sekali. Jadi justru si untung ini kelihatan takut ketika ada aktivitas di luar sangkarnya ya, aktivitas misalkan tangan saya dari luar sini ya, tangan saya dari luar sini ya, dia kayak agak risih gitu. Tapi justru kalau tangan saya masuk ya, nah ini biasa, karena kemungkinan ya dia lebih sering lebih sering bersentuhan dengan tangan saya secara langsung ya. Ini adalah si manis yang saya dapat dari mulut ya. Ini sebenarnya hibahan dari teman yang hobi mulut pakai lem itu ya, nangkapnya di malam hari. Kita coba cek. Oh, ini kebetulan kalau untuk si manis adaptasinya sudah lumayan bagus gitu teman-teman. Padahal ini saya rawat belum terlalu lama ya. Kalau si waras sebenarnya rawatan lama, tapi interaksinya agak kurang. Kita coba masukkan tangan. Nah, langsung ada ekspresi gelabak ya. Nah, kalau ini simulnya jauh lebih agresif. Ini juga perawatan cukup lama. Kemarin di kolom komentar ada yang tanya maharnya ya. Mohon maaf kalau untuk simulnya ini tidak dimaharkan ya. Nah, ini agresif sekali kalau untuk simulnya. Nah, kedepannya nanti saya punya rencana untuk perkutut-perkutut yang masih muda, yang menurut saya punya potensi untuk kita latih supaya menjadi perkutut yang mampu beradaptasi dengan baik dengan manusia, kemudian bisa manggung dengan nyaman di antara aktivitas manusia. Makanya nanti coba ada beberapa perkutut muda yang akan saya jadikan target. Untuk yang pertama ini adalah si untung ya, tadi sudah kita ulas sedikit banyak ya, dan ini menurut saya berpotensi sekali karena saya sudah mulai mengupayakannya dari usia lolohan kan itu. Harapan saya ini si untung itu berpeluang besar untuk kita jadikan dia menyatu dengan berbagai kegiatan manusia dan bisa manggung dengan nyaman sekalipun dengan aktivitas manusia di sekelilingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ada di kandang ini ya. Ini kalau prediksi saya ada 2 pejantan dan 1 betinaan ya. Maka yang 2 pejantan itu pun nanti saya akan coba bangun interaksi yang lebih intensif. Saya gabung prosesnya dengan si untung tadi supaya nanti bisa mencapai target secara jumlah gitu ya. Untuk yang saya akan latih intensif itu tentunya saya pilih yang jantan-jantan ya teman-teman. Walaupun si betina pun bisa manggung, tidak bisa mengimbangi, tidak bisa menyaingi atau bahkan mengungguli manggungnya perkutut jantan ya. Karena ya kodratnya sudah begitu secara alamiah, mempunyai kemampuan masing-masing ya. Untuk sementara ini yang saya andalkan
dalam hal manggungnya ini ya si Mulyo, kemudian ada Waras ya, ini si Waras, 2 perkutut ini, dan ada 1 yang sudah mulai belajar, itu si Mujur ini. Si Mujur ini kalau saya prediksi dari ciri khas manggungnya ini sepertinya jantan, dan kalau dicek tulang supitnya juga kemungkinan besar jantan, teman-teman. Ini gangsar kampil ya, si gangsar ya. Si gangsar adalah pejantannya. Ini kalau saya amati manggungnya si gangsar ini juga cukup bagus ya, berpotensi. Dan ada 1 lagi si Kabul. Ini juga lumayan punya manggungan yang khas. Kalau dari sisi irama menarik sekali manggungnya si Kabul ini. Cuman ciri khas suaranya itu kecil. Hanya saja nanti untuk si gangsar dan juga si Kabul itu saya fokuskan untuk bisa produksi ya. Jadi tidak akan saya fokuskan untuk manggungnya gitu. Setelah saya evaluasi si Kabul dengan si Rezeki yang saya jodohkan, itu sepertinya si rezekinya belum siap ya. Kalau si Kabulnya sudah secara birahi sudah sangat siap ya. Makanya ini kemungkinan nanti akan saya persiapkan jodoh barunya. Nanti si Kabulnya akan kita perkenalkan dengan betinaan yang lain selain si Rezeki yang mungkin nanti lebih siap. Insya Allah nanti di video tersendiri ya untuk membahas itu. Oke teman-teman, itu dulu ya video kali ini yang bisa saya bagikan. Insya Allah kita berjumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.